Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, ini Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. 93. Ini ada kaitannya dengan bagaimana pemuda-pemuda di desa. Ini kita sebagai orang yang sudah tua ini kan prihatin, harus memberikan inspirasi, memberikan wejangan atau apa. Ini kan di desa itu kan namanya Karang Taruna. Karang Taruna. Lah, saya melihat di era Karang Taruna ini sangat politis karena yang diperebutkan itu susunan kepengurusan di tingkat kabupaten. Rebutan Karang Taruna di tingkat kabupaten supaya di SK Bupati gitu ya. Nah, ini lupa dengan bahwa yang terpenting itu bagaimana semangat pemuda untuk membangun desa itu dilakukan dengan cara dan gayanya masing-masing. Nah, kita kepengen mendiskusikan ini sebenarnya Karang Taruna di desa itu posisinya sejauh mana dalam ikut membangun desa. Monggo. Baik, tentang Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna ini secara kelembagaan diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Tapi untuk pembinaan menjadi kewenangan atau diatur dengan Kementerian Sosial. Itu Karang Taruna. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang LKD. Salah satunya dari 6 LKD yang diputuskan sebagai lembaga kemasyarakatan desa itu ada, salah satunya adalah Karang Taruna. Yang 5 adalah LPM, PKK, Posyandu, RT dan RW. Jadi Karang Taruna masuk dari 6 itu. Nah, susunan kepengurusannya, kemudian fungsinya dan sebagainya itu sudah diatur di Kemendagri itu. Dari Permendagri ya. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Jika kita lihat dari fungsi daripada Karang Taruna ini adalah fungsi sosial. Menangani kegiatan-kegiatan kepemudaan yang bernuansa sosial kemasyarakatan. Sebagai bagian untuk training para pemuda itu mengabdi kepada masyarakat di desanya. Itu yang lebih ditekankannya. Jadi kalau toh kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bernuansa ekonomi, maka ekonominya adalah ekonomi kemasyarakatan. Terus prosedur pembentukannya? Prosedur pembentukannya gimana? adalah oleh pemuda itu sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam hal ini adalah kasih pelayanan, karena tusinya di situ, tugas dan fungsi kaur pelayanan. Iya, bukan kaur tapi kasih. Oh, kaur itu sekarang kasih. Ada kaur, ada kasih. Oh, ada kasih. Kalau kaur itu lebih bersifat sebagai staf. Kalau kasih itu teknis. Struktur Pemdes memang ada kasih ya? Iya. Ada 3 kasih, ada 3 kaur. Kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, dan kasih pelayanan. Kalau dulu kasih pelayanan itu dulunya adalah kesejahteraan rakyat. Sedangkan kalau kasih kesejahteraan sekarang ini adalah dulunya kasih Iqbal. Kasih pemerintah tetap. Sedangkan untuk kaurnya itu ada kaur keuangan, kaur tata usaha, dan kaur perencanaan. Nah itu. Nah, Karang Taruna ini menjadi tugas pembinaannya di desa itu atas nama kepala desa adalah tugas dan fungsinya ada di kasih pelayanan. Itu. Oke, saya lanjut. Nah, pembentukannya difasilitasi, Mas. Berarti dari mereka, oleh mereka, untuk mereka sendiri, para pemuda ini. Nah, persoalannya yang sekarang ini kenapa kok banyak kita saksikan tidak ada apa-apanya.
seperti mati suri begini di Kenapa desa saja itu? itu. Ya, satu, ini kegagalpahaman daripada pemerintah desa bagaimana harus mengambil tugas dan tanggung jawab terhadap para pemudanya. Tidak mendorong berarti ya. Tidak hanya tidak mendorong, mestinya itu ada memfasilitasi, Mas, lebih dari mendorong. Karena itu tanggung jawab. Karena gini loh, Mas ya, sebuah pemerintahan itu kalau peduli kepada pemuda, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang tua di desa itu berarti peduli terhadap masa depan. Nah, kalau membiarkan pemuda-pemudanya, itu sama halnya mereka tidak peduli terhadap masa depan desanya. Karena saking menikmatinya kue-kue Oh iya. pembangunan di desa ya. Sehingga Nah, sementara para pemuda ini, Kak ngurusi ke depan. ya, para pemuda ini ketika mau kegiatan apa itu, ini seringkali dipersulit, sehingga buat proposal dan sebagainya, tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah desa atau musrenbangdes. Padahal mereka bagian dari musyawarah itu. Karena LKD, kedudukannya sama seperti RT, RW, seperti LPM sama. Hanya dari kalangan muda. PKK juga sama kedudukannya, hanya dari kalangan perempuan. Itu aja sebenarnya. Nah, ini kan tidak maksimal sampai hari ini. Kalau di pemuda itu kan sering di desa itu kan ada remaja masjid, remaja musola, ada OKP, misalnya ada IPENU, ada IRM. Betul. Itu bagaimana desa dalam merangkulnya itu? Dalam konteks pemerintahan di era sekarang ini, bahwa ada yang disebut lembaga kemasyarakatan, ada yang disebut dengan organisasi kemasyarakatan. Nah, lembaga kemasyarakatan desa itu yang menjadi kewenangan desa. 6 tadi. Atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang juga menjadi kewenangan desa. Contohnya, Mas ya, Gapoktan. Nah, ada yang organisasi kemasyarakatan ini bukan kewenangan pemerintah desa atau desa, tetapi ya desa tetap bertanggung jawab atas apa? Seluruh organisasi kemasyarakatan itu desa tetap bertanggung jawab, harus hadir juga. Berarti Karang Taruna sebagai LKD, lembaga kemasyarakatan desa, diharapkan bisa menaungi, mengkoordinasi semua. Koordinasi, Mas. Bahkan kalau bisa itu lembaga-lembaga kemasyarakatan. Orang di dalamnya itu ya terdiri dari organisasi kepemudaan yang ada di desa, semuanya itu dirangkul semuanya. Ya istilahnya gini, Mas, ada kalau berdasarkan kepercayaan atau organisasi keagamaan, muncul ada IPENU, IRM, rangkul keduanya. Kemudian ada organisasi pemuda yang terkait dengan keterampilan atau profesi, misalnya ada perguruan pencaksilat dan sebagainya, rangkul semuanya, bisa itu. Semuanya bersatu dalam Karang Taruna. Nah, ini berarti apa? Remaja masjid juga bisa, Mas. Dirangkul semuanya. Bagaimana istilah apa? Bagi tugas, Mas. Hanya saja di situ perlu ada apa? Kalau yang ketua Karang Taruna atau pengurus Karang Taruna, janganlah menjadi ketua yang ada di Remas. Sebaiknya apa? Pengurus yang lain aja. Tidak konflik interest ya. Iya. Kalau nanti double kan enggak enak, Mas. Unsur pengurus hariannya sebaiknya dihindari. Supaya bagi peran, Mas, pemuda. Akeh wong kok. Ya toh, banyak anak-anak muda itu. Oke, Pak Nur, semoga pembicaraan ini menjadi inspirasi desa untuk menyiapkan kader-kader muda, menantang masa depan dan mengganti mereka di masa yang akan datang. Satu hal yang saya pesan nih, Bapak, para pemuda itu, Mas, jangan berharap bisa menjadi jenderal kalau tidak mau jadi kopral dulu. Artinya kalau ingin bisa mampu punya kemampuan dalam menata desa, maka mulailah dari Karang Taruna dulu. Yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu, nanti akan bisa jadi besar. Terima kasih. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.